Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arif Ramadan, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Serang dari SMKN 1 Tunjung Teja. Kali ini saya akan menampilkan video yaitu koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Koneksi antara materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan yang saya pahami dari modul 1.4 budaya positif mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti positif, memahami, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru pembuatan keyakinan, kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Yang pertama adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Yang kedua adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Lalu, posisi kontrol seorang guru yang pertama adalah penghukum, kedua adalah teman, yang ketiga adalah pembuat rasa bersalah, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Dalam menyelesaikan masalah, seorang guru layaknya adalah sebuah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama peserta didik, mempersilahkan peserta didik, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pola restitusi yang dapat menjadikan peserta didik sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri peserta didik. Lalu, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan peserta didik. Yang kedua adalah keyakinan kelas atau sekolah, berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Dalam modul 1.4, kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Setelah saya memahami modul 1.4 budaya positif, kemudian saya merefleksikan modul 1.4 budaya positif. Saya memahami modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan kontrol guru, posisi guru, teori motivasi, serta kebutuhan dasar manusia, dan hukuman terhadap peserta didik. Dalam modul ini, saya berusaha mengaplikasikannya di sekolah dan bersama rekan-rekan sejawat.
Hal yang menarik dan di luar dugaan saya ialah saat saya mempelajari restitusi, ternyata dalam menangani kasus peserta didik tidak serta-merta langsung membahas pada inti masalah, namun perlunya menanyakan kabar dan menenangkan peserta didik serta menggali dengan santai. Perubahan yang saya alami sebelum mempelajari hanya sebagai penghukum peserta didik dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer yang mampu menangani kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah menangani peserta didik yang tidak mengerjakan pelajaran sejarah Indonesia karena tertidur di kelas. Selidik-selidik, ternyata peserta didik tersebut tidur larut malam akibat sleep call bersama pacarnya. Menangani kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya semakin termotivasi kembali untuk bergerak dan menggerakkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya ialah sudah munculnya nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik dan nilai positif pada lingkungan kelas. Sebagai seorang guru, perlu memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah. Posisi saya sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif sebagai penghukum dan pemantau saja. Sering sekali saya diliputi rasa bersalah setiap kali menindak kasus peserta didik. Setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menangani kasus yang terjadi pada peserta didik, serta memposisikan untuk menangani masalah sesuai dengan segitiga restitusi. Pernah, namun hanya menggunakan satu tahap saja, yakni setiap manusia pernah melakukan kesalahan, namun mengakui kesalahan adalah pilihan terbaik daripada menyembunyikan masalah tersebut. Hal yang perlu diperhatikan secara seksama ialah dengan melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah, mulai dari guru BK dan rekan sejawat demi menumbuhkan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.